Shalom, haleluya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus. Kita percaya kalau kita memulai hari kita bersama Kristus, maka setiap langkah aktivitas kita Tuhan pasti sertai. Biar Tuhan yang selalu memberikan hikmat buat setiap Anda yang mungkin saat ini sedang butuh hikmat dalam mengambil sebuah keputusan. Biar Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi Anda yang mungkin saat ini sedang dirawat dalam rumah sakit atau mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kita ketekunan dalam bekerja bagi Anda yang saat ini sedang bekerja. Tuhan juga yang memberikan harapan bagi Anda yang saat ini mungkin sedang merasa putus harapan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, saudara. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, mari saudara kita memulai perenungan kita di pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk segala anugerah. Amin, amin. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu hari tiap hari. Ajar kami untuk mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan biar setiap langkah kami adalah sesuai kehendak rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati setiap pribadi, berkati setiap hati, dan berkati setiap pikiran. Biarlah hidup kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mari saudara bersama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Sekali lagi. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di hidup kami, di hidup kami. Mengalirlah, ya Roh Kudus. Penuhi kami, penuhi kami, pulihkanku. Haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka tema pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9, satu ayat saja dengan judul perikop riwayat Nuh. Nah, saudara, kita tahu bahwa Nuh ini adalah keturunan daripada Adam. Dan dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan harus tahu bahwa dengan siapa engkau bergaul akan menentukan kebiasaan-kebiasaanmu. Dengan siapa engkau bergaul itu akan menentukan pola pikirmu. Maka ada orang bijak berkata, sebutkan siapa temanmu maka aku akan bisa menebak siapa dirimu. Artinya apa? Dengan siapa kita bergaul itu sangat menentukan masa depan kita, sangat menentukan pola pikir kita. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk merusakkan apa? Kebiasaan yang baik. Tapi itu juga berarti pergaulan yang baik bisa memperbaiki kebiasaan yang buruk.
Maka saya sering bilang begini, kalau saudara bergaulnya sama orang-orang latah, maka jangan kaget kalau suatu saat nanti saudara pun ikut-ikutan latah. Kalau saudara bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang, percayalah suatu saat nanti mulutmu juga tidak akan tahan untuk tidak ngomongin orang. Kenapa? Dengan siapa engkau bergaul pasti akan menentukan. Makanya kalau dalam psikologi itu, salah satu hal yang membentuk karakter seseorang, ya saudara, selain pembelajaran, selain pengalaman, yang ketiga disebut dengan lingkungan, environment. Artinya saudara, lingkungan sangat bisa mempengaruhi seseorang. Dan Nuh, dia memilih, dia bergaul dengan Tuhan. Dan apa dampaknya kalau Nuh bergaul dengan Tuhan? Kita percaya, kita baca dalam Alkitab, dia bersama keluarganya diselamatkan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita membahas ciri orang yang bergaul dengan Allah. Yang pertama, saudara, orang yang bergaul dengan Allah. Coba lihat ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Ya, tidak bercela. Artinya apa? Orang yang bergaul dengan Tuhan, maka hidupnya pasti lurus. Saya sering bilang begini, kalau saudara dekat-dekat sama pendeta pun kadang-kadang kita mau buat dosa kan mikirnya 1000 kali. Tiba-tiba saudara lagi makan sama saya, tiba-tiba saudara tersenggol sama orang, begitu mau marah lihat ada pendeta di samping saudara, saudara mau ngomong kotor pun mikir kan? Apalagi kalau saudara bergaul dengan Tuhan. Yang saya mau coba katakan adalah ketika engkau bergaul dengan Tuhan, maka minimal ada rasa segan ketika engkau mau melakukan sebuah dosa. Ada yang mengerem, begitu saudara yang terkasih. Itu yang pertama. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan, ciri pertama, hidupnya pasti lurus. Saya khawatir sekarang ini, banyak orang yang hidupnya suka belok-belok, banyak orang yang suka hidup di dalam kubangan dosa. Saya khawatir saudara, mereka hanya sekedar beragama Kristen. Kenapa? Beragama Kristen tidak pernah cukup. Tetapi engkau harus menjadi pengikut Kristus. Karena beragama Kristen berbeda dengan menjadi Kristen. Jadi ciri yang pertama daripada orang yang bergaul dengan Tuhan, maka hidupnya pasti lurus. Ya saudara, tidak bercela. Bahkan kalau saudara lihat, dikatakan dalam ayatnya yang ke-13 kita lompat sedikit, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maaf, ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 13. Berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Maka saudara, ciri yang kedua daripada orang yang bergaul dengan Tuhan, cirinya adalah mereka tidak hidup dalam kekerasan. Kekerasan di sini bukan berarti suara keras. Kekerasan ini yang dimaksud adalah orang-orang yang kasar, orang-orang yang tidak mau diatur. Maka ciri yang kedua daripada orang yang bergaul dengan Tuhan, hidupnya pasti teratur. Saya bilang, hidup harus teratur. Iya, kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat disiplin, Tuhan yang sangat teratur. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada sekarang ini orang yang hidupnya acak-acakan, saya khawatir saudara memang pergaulannya dengan Tuhan itu harus dipertanyakan. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih, apa ciri daripada orang yang bergaul dengan Tuhan? Di ayat yang 9 dikatakan demikian. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Uniknya, ya, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan Noah walk with God. Jadi bukan ditulis hidup bergaul dengan Allah, ya, tetapi dikatakan Noah walk with God. Artinya Nuh berjalan bersama Tuhan. Maksudnya apa? Kalau berjalan bersama Tuhan, artinya Tuhan kemana kita ikut. Kadang-kadang kita ini seringkali mencoba mengatur Tuhan bagaimana kita harus melangkah. Tuhan yang harus ikut saya. Saudara, berjalan bersama Tuhan artinya kemanapun Tuhan suruh, kemanapun Tuhan arahkan, kita melangkah. Walaupun mungkin kadang-kadang jalan Tuhan kita tidak mengerti. Makanya ada lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
mudah dimengerti. Saudara, memang kadang-kadang jalan Tuhan, waktu Tuhan sulit kita mengerti. Tetapi percayalah, ujung-ujungnya pasti berakhir dengan kemenangan bagi setiap orang percaya. Maka berjalan bersama Tuhan, walaupun kita belum mengerti sekarang, tapi satu saat biar Tuhan yang akan bukakan. Mungkin saat ini engkau sedang melangkah dalam sebuah kebimbangan, tetapi bergantung, berharap, berjalan bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan. Maka kita percaya, matamu sendiri akan melihat bahwa perlindungan, pertolongan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Dan biarlah setiap saudara yang pagi hari ini butuh dukungan doa, butuh untuk support dalam doa, saudara boleh tulis dalam kolom yang ada di bawah ini, sehingga kami dengan senang hati mau untuk berdoa untuk setiap saudara. Dan pagi hari ini saudara, biarlah perenungan ini kita tutup di dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau di atas segalanya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang. Amin. Terima kasih Tuhan buat renungan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Ajar kami Tuhan taat pada firman-Mu. Ajar kami bergaul erat dengan Engkau. Pimpin kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah pengurapan-Mu yang khusus itu Tuhan terus menata dan terus memimpin hidup kami untuk selalu dekat kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, kemanapun kami melangkah, biarlah kami aman dalam perlindungan yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Allah kami, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, kita sudah berdoa dan selalu ingat, jangan lupa untuk memulai harimu bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.